Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis psikologi pengarang dan multimodal dalam cerpen Rasa, karya Putu Wijaya. Adapun nama anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Siska Mukaromah, yang kedua Siti Khotijah, dan yang terakhir Novira Trimurni. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan pokok pembahasan. Yang pertama yaitu psikologi sastra, 2 psikologi pengarang, 3 teori psikoanalisis Sigmund Freud, 4 penerapan psikologi pengarang dalam cerpen Rasa, karya Putu Wijaya, 5 penerapan multimodal dalam cerpen Rasa, karya Putu Wijaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Psikologi sastra. Psikologi secara sempit dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa, sedangkan sastra adalah ilmu tentang karya seni dengan tulis-menulis. Maka jika diartikan secara keseluruhan, psikologi sastra merupakan ilmu yang mengkaji karya sastra dari sudut kejiwaannya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu psikologi pengarang. Psikologi pengarang merupakan salah satu wilayah psikologi kesenian yang membahas aspek kejiwaan. Pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi. Itu menurut Welek dan Warren. Tahun 1990, halaman 90. Dalam kajian ini, yang menjadi fokus aspek kejiwaan pengarang yang memiliki hubungan dengan proses lahirnya karya sastra. Selanjutnya yaitu teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Yang pertama yaitu ID. ID adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari ID ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologik yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan drive. ID berada dan beroperasi dalam daerah Unandaus, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Yang kedua yaitu ego. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita, yaitu usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata dan dapat memuaskan kebutuhan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego, dan seperti ego, dia tidak mempunyai energi sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penerapan psikologi pengarang dalam cerpen Rasa, karya Putu Wijaya. Yang pertama yaitu ada teori ID. Yang contohnya pertama, kalau aku masih muda, aku akan datang kepadamu dan langsung melamar. Nah, interpretasinya yaitu tokoh aku membayangkan jika dia masih muda, dia akan melamar seorang dokter cantik yang bernama I Gusti Ayudiah Werdi Srikandi WS. Kemudian ada juga yang kedua, contohnya yang merupakan ID, yaitu ditolak, diusir, bahkan diinjek-injek pun aku masih senang. Maksudnya yaitu tokoh aku pasrah meskipun dirinya dihina, tetapi dia tetap menyukai dokter cantik tersebut. Kemudian ada teori ego. Contohnya, aneh, aku tidak mengerti. Ini rumahku. Masa aku tidak boleh memuji kalau memang ada orang cantik yang pintar? Biasanya orang cantik kan bodoh. Atau meskipun banyak perempuan yang pintar, tapi jarang yang cantik. Karena kecantikan dan kepintaran, seperti air dan minyak, sulit digabung. Itu fakta, boleh tidak suka, tapi itulah realita.
Maksudnya yaitu, tokoh aku dianggap salah oleh istrinya karena telah memuji perempuan lain, sehingga dia tidak terima jika disalahkan oleh istrinya. Kemudian teori yang ketiga yaitu superego. Contohnya, tapi sudahlah, biar saja. Itu memang nasib seorang bapak, dan aku tidak pernah menyesal jadi seorang bapak. Maksudnya yaitu, tokoh aku tidak merasa menyesal meskipun Ami lebih sayang dan peduli pada ibunya. Kemudian contoh yang kedua yaitu, Bapak minta maaf sebab Bapak sudah menyinggung perasaanmu. Bukan maksud Bapak untuk menyindir, sama sekali bukan. Maksudnya yaitu, tokoh aku merasa bersalah dan meminta maaf kepada anaknya karena telah menyinggung perasaan Ami. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu penerapan multimodal dalam cerpen rasa karya Putu Wijaya. Dalam penerapan multimodal ini terdapat 5 data yang telah dianalisis. Yang pertama yaitu kutipan, ditolak, diusir, bahkan diinjak-injak pun aku masih senang. Kata diinjak-injak itu termasuk bahasa Jawa. Data yang kedua yaitu baru setelah kembali sendirian, aku muring-muring. Kata muring-muring itu termasuk bahasa Jawa. Data yang ketiga, kok Ami belum pulang, Bu? Kata kok itu juga termasuk kalimat bahasa Jawa. Data yang keempat, ya nggak apa, Ami sudah bawa salin. Kata salin itu juga termasuk kata bahasa Jawa. Untuk data yang kelima yaitu aku susul saja ya, kata susul itu juga termasuk bahasa Jawa. Bahasa, jadi bahasa yang digunakan pengarang dalam cerpen rasa karya Putu Wijaya ini mengandung beberapa percampuran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Hal ini dikarenakan pengarang pernah menimba ilmu di kota Yogyakarta sehingga beliau terpengaruh bahasa khas yang digunakan masyarakat Yogyakarta, yaitu bahasa Jawa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.